Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya? Shalom. Luar biasa. Puji Tuhan, senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya di dalam melalui online. Tapi Tuhan memang nggak pernah dibatasi dengan ruang dan waktu. Amin. Senang sekali Pastor Luke. Thank you so much for this wonderful time. Saya ingat sekali saya datang ke gereja di Rehoboth Surabaya itu berapa tahun yang lalu ya, 5 atau 6 tahun yang lalu kalau nggak salah. So waktu cepat sekali berlalu. Dan di Surabaya tentunya hampir sama di Melbourne sekarang ini. Hari ini, malam ini kami mulai lockdown lagi. Ada lebih kurang 8 cases. Ini hari ada 2 new case baru. Jadi kita lockdown, tapi lockdownnya 5 hari. Kita akan lihat ke depan sampai kapan. Hopefully nggak diperpanjang. Baik, saya mendengar banyak tentang apa yang terjadi di Indonesia. Ya, kita hanya bisa berdoa. Ya, nggak ada jalan yang lain, hanya bisa berdoa dan tentunya berjaga-jaga. Ya, dalam keadaan-keadaan yang demikian, kita ada di dalam rumah kita dan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita di-reset oleh Tuhan. Untuk kita masuk kembali di dalam apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Kita banyak berdoa, sudah nggak ada alasan lagi untuk nggak berdoa, saudaraku, atau nggak membajak kebenaran firman Tuhan, makan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, ya, membedah firman Tuhan, sungguh-sungguh firman Allah menjadi santapan buat kita. Kita tahu bahwa di akhir zaman ini, saya bisa bilang akhir zaman, waktu-waktu ini kita hanya dapat kuat karena hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, saya akan sharing atau bagikan kepada Ibu Bapak Saudara tentang berdoa pada malam hari ini. Boleh kita berdoa sebentar? Mari kita satu dalam doa. Tuhan, bicara kepada kami Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas. Tapi Tuhan, Engkau tidak pernah terbatas untuk sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biar pengurapan-Mu turun bagi kami, hamba-hamba-Mu, dan bagi semua saudara-saudaraku yang ada di Surabaya, Tuhan, dalam Zoom online ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Karena di momen-momen ini, Tuhan, Engkau banyak bicara buat kami. Lord, it's not easy untuk menghadapi Tuhan apa yang ada di depan kami. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan tetap duduk di atas tahta-Mu. Engkau Tuhan yang berdaulat penuh dalam kehidupan kami. Kami nggak perlu gentar, nggak perlu takut, nggak perlu gelisah, karena Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Christ in us, the hope of glory. Yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Terima kasih banyak Bapa. Kau berbicara kepada kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Saya mau katakan bahwa suatu kehormatan yang terbesar untuk Tuhan melibatkan kita semuanya untuk memutuskan pelaksanaan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Saya mau bilang kepada Ibu Bapak Saudara bahwa bagaimana kita begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan mau pakai kehidupan kita, Tuhan mau pakai manusia untuk sungguh-sungguh terlibat dalam memutuskan kehendak Tuhan. Saudara sudah belajar last week ya, dan bersama-sama dengan Bang Jo tentang arti daripada doa, yaitu memutuskan bersama dengan Tuhan, yang kita tahu bahasa Ibraninya adalah palal. Jadi kita tentu perlu mengerti tentang doa seperti apa yang Tuhan inginkan. Saya yakin dan percaya bahwa Christianity is not religion, but relationship with God. Kristenan bukan agama, bukan agamawi juga, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ada lagu lama yang dikatakan dia itu hanya sejauh apa doa. Ya, waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan yang dahsyat sekali, Christ in us, Jesus ada di dalam kita. Itu ada suatu pengharapan akan kemuliaan. Dia berdiam di dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu mengerti sebenarnya doa apa yang Tuhan inginkan.
Karena doa saya yakin adalah keterlibatan antara pihak manusia dengan pihak Tuhan. Di sini berbicara tentang adanya suatu perjanjian between God and human being. Ya. Kita harus tahu bahwa doa itu harus didasarkan yang kita sebut pada covenant atau perjanjian. Kita nggak main minta saja. Kita tahu itu ayat firman Tuhan, carilah maka engkau akan mendapat, mintalah, ya, ketoklah pintu dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa ada perjanjian. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah iya bagi semua perjanjian. Itu dalam perjanjian baru, dalam New Testament, kita tahu bahwa Jesus Christ, dia adalah iya bagi semua perjanjian. Kalau kita ini memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki perjanjian tentunya dengan Bapa karena hubungan kita dengan Tuhan. Karena kuasa penebusan Yesus di kayu salib. Karena melalui kuasa darahnya yang agung, yang ajaib, yang mulia itu. Jadi kita memiliki perjanjian dengan Bapa kita. Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjian ada yang saya sebutkan dengan kata ini. Dalam perjanjian ada janji. Apa sebenarnya artinya covenant? Apa artinya perjanjian? Perjanjian itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berjanji dengan sumpah, dimateraikan oleh darah untuk melakukan tanggung jawab masing-masing demi tercapainya tujuan perjanjian tersebut. Saya ulang lagi, ya. Apa sebenarnya artinya daripada covenant itu? Apa artinya perjanjian itu? Jadi saya mau katakan perjanjian itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi dua belah pihak atau lebih daripada kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak berjanji dengan sumpah, ya, dimateraikan oleh darah untuk melakukan tanggung jawab masing-masing demi tercapainya tujuan daripada perjanjian tersebut. Ini yang namanya covenant. Ini yang artinya adalah perjanjian. Sedangkan arti daripada janji, hal-hal yang akan kita terima tentunya dalam perjanjian tersebut. Banyak orang cuma mau apa, Ibu Bapak? They only want the promise. Orang hanya mau janjinya saja, tapi nggak mau covenant-nya. Nggak mau perjanjiannya. Ya, misalnya saya buat perusahaan lah, ya, bersama dengan Pak Luke, ada namanya Elisa di sini yang tadi pimpin pujian, ya, kita buat perjanjian misalnya, ya, kita buat perusahaan kayak kita, ya, punya saham lah masing-masing. Sahamnya ada 30, ada 40 misalnya. Terus habis itu kita kan buat MOU. Lalu kita akhirnya punya keuntungan, kita bagi dong. Tiba-tiba datang Pak Suheri. Pas Pak Suheri di depan saya nih, jadi saya lihat ada namanya. Langsung bilang ini, saya juga mau. Saya juga, please, saya juga mau dapatkan dong keuntungan dari pembagian ini. Terus kita bilang, kamu maaf Pak Suheri. Pak Suheri nggak ada di dalam. Pak Suheri nggak ada. So sorry. Ya. Nah, jadi ini yang saya mau bilang kepada Ibu Bapak Saudara. Banyak orang mau janjinya, mau promise-nya, tapi nggak mau covenant-nya atau perjanjiannya. Jadi saya terlalu percaya bahwa semua janji ini, Ibu Bapak Saudara, itu ada di mana? Janji ini semua ada dalam our God, and His name is Jesus Christ. Makanya orang tidak mungkin minta janji Tuhan tanpa terlebih dahulu hidup dalam perjanjiannya. Saya rindu untuk kita baca ayat ini. 2 Korintus 1, saya akan bacakan ya. Ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22.
2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. Nah, Alkitab katakan demikian. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Saya sangat excited sekali waktu baca ayat firman Tuhan ini. Karena Alkitab bilang bahwa Kristus adalah janji. Kristus adalah iya bagi semua apa janjinya Tuhan. Only Jesus. Jesus ini yes. Oleh sebab itu kita katakan amin untuk apa? Memuliakan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki perjanjian dengan Bapa. Saya ulang lagi, kita miliki Yesus, kita miliki covenant. Kita memiliki covenant dengan Bapa kita. Kalau Ibu Bapak Saudara baca tentang bagaimana doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-17, ini powerful ayat ini. Yohanes pasal yang 17 mungkin ada beberapa ayat di situ, ayatnya cukup panjang, tapi kalau kita bisa melihat ayat ini, saya rindu untuk bacakan ayat ini. Ayat Yohanes 17 mungkin ayat 20 aja sampai dengan ayat yang ke-26. Let me see. Yesus, doa Tuhan Yesus untuk murid-murid, doa Yesus buat kita juga. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tuhan Yesus bilang begitu. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21 dari Yohanes 17. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau. Ya Bapa dalam aku dan aku dalam engkau. Agar mereka juga dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepada aku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Wow, ini luar biasa sekali waktu ayat-ayat yang kita baca ini. Waktu saya baca Yohanes pasal 17, ini ayat mungkin sudah bertahun-tahun kita baca. Dan setiap kita baca ayat ini, doa Tuhan Yesus Kristus. Doa Yesus juga buat kita. Ini so powerful. Sampai dia bilang gini, aku beritahukan namamu. Aku memberitahukan namamu. Itu suatu otoritas. Dikatakan kepada mereka, aku memberitahukannya. Supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada dalam mereka. That's such a powerful. Ini yang saya mau bilang. Bagaimana kita memiliki ini. Otoritas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berdoa, Bapa menjawab. Oleh kuasa Roh Kudus kita melaksanakannya. Kalau ayat firman Tuhan ini berbicara buat kita, saya terlalu percaya nggak ada kehormatan yang tertinggi yang pernah Tuhan sodorkan kepada manusia kecuali mengajak kita di dalam penebusan Tuhan ini untuk kita sungguh-sungguh menjadi pelaksana, haleluya, pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Saya berhenti sebentar di sini. Luar biasa. Kita ini
bersama-sama dengan Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Kita bersama-sama dengan Tuhan memutuskan. Kita memutuskan terjadinya pemulihan di bangsa di mana kita berada. Kita bersama-sama dengan Tuhan memutuskan sesuatu. Dan ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita baca ayat-ayat tadi, itu juga sebuah doa yang punya visi, yang punya misi, dan juga action dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa persatuan untuk juga supaya punya kekuatan khusus di dalam penginjilan. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, saya terlalu percaya bahwa ini waktu-waktu yang kalau saya bisa bilang kita datang kepada Tuhan, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan merendahkan diri dan berdoa mencari wajah Tuhan. Waktu kita datang dengan pengampunan seperti 2 Tawarik pasal yang ke-7, lalu kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, lalu Tuhan akan memulihkan tentunya negeri kita. Akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Saya yakin this is the time, waktu yang sungguh-sungguh, nggak kebetulan kalau Pak Luke buat ini every Thursday, untuk kita bisa datang kepada Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan coba berbicara kepada kita. Supaya kehendak Tuhan yang terjadi, supaya Tuhan pulihkan bangsa ini. Kita masuk di dalam masa COVID pandemik ini, sudah yang kita sebut dengan mungkin adalah pandemi. Kita selalu bilang bahwa ini COVID akademik, ya. Kita di training lewat COVID ini lebih dari setahun. Setahun saya dan suami sudah ada di Melbourne, belum pernah balik ke Indonesia. Hampir 16 bulan kami ada di Melbourne, nggak bisa pulang. Kita pikir, wah mungkin berlalu cuma 3 bulan. Panjang ayatnya, apa yang terjadi, meledak sesuatu yang besar sekarang ini. Ibu Bapak Saudara, saya tahu kita perlu berhikmat, kita perlu berjaga-jaga. Karena tentu kalau ada sesuatu, ada musuh, kita perlu bersembunyi. Bukan karena kita kekurangan iman, bukan tentunya, tapi ini hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Kalau pemerintah untuk suruh kita lockdown, saya percaya bahwa ini ada wisdom yang perlu untuk kita kerjakan. Dan kita perlu untuk di dalam rumah kita berdoa. Saya yakin ada hal-hal yang Tuhan coba mau untuk berbicara banyak kepada kita. Dan saya percaya seperti doa Tuhan Yesus Kristus ini, saya yakin dan percaya bahwa ini waktunya kerajaan, Injil kerajaan juga diberitakan. Sekarang Injil kerajaan diberitakan begitu luas sekali. Kenapa bisa, Ibu Lina? Kita kan ada dalam rumah, gimana Injil kerajaan diberitakan? Wow, lewat alat-alat teknologi, lewat sosmed, saudaraku, lewat semua kita bisa melihat every knee shall bow, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Saya mendengar banyak orang percaya bahwa Isa Al-Masih, Jesus Christ adalah Tuhan. He is the way, is the truth. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah kehidupan. Nggak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ini waktunya. Saya ingin sharing sebentar kesaksian buat Ibu Bapak sekalian. Karena waktu kita memberitakan kabar baik, saya yakin dan percaya orang-orang sekarang hatinya disentuh dengan begitu cepat sekali. Seperti waktu kita membagikan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil, orang hatinya langsung, oh ya, saya perlu Tuhan. Saya kira-kira beberapa bulan yang lalu, waktu India sedang meledak dengan COVID-19 ini, waktu India sedang meledak, saya pikir ini kesempatan untuk menceritakan tentang Tuhan. Nah, suatu kali saya waktu itu dengan Bang Jo kami pergi ke port karena ada camp kami harus layani. Terus karena tiba-tiba di port lockdown, jadi habis camp kita langsung pulang. Ya, perjalanan dari port ke Melbourne itu
sekitar 3,5 jam sampai 4 jam. Itu subuh pesawatnya, sampai sini pagi. Udah saya sampai di rumah, lalu saya buka kulkas, kulkasnya kosong semua karena kami pergi lebih kurang 4 hari ya, 3-4 hari. Saya pergi ke Coles, di sini Coles, ke supermarket untuk belanja. Pulang dari Coles, dari supermarket, saya masukkan barang-barang saya ke mobil. Saya masukkan barang-barang ke mobil. Lalu saya lihat di samping mobil saya seorang ibu. Dia orang India. Terus saya dekatin dia, lalu saya bilang, saya concern sekali dengan apa yang terjadi di negara kamu. Bagaimana COVID begitu menyerang dengan dahsyatnya. So kita nggak bisa apa-apa buat apa-apa kecuali berdoa, saya bilang. We only can just pray to the Lord. Terus saya bilang, dia bilang ya kita hanya bisa berdoa. Terus saya mulai conversation saya. Kamu pernah dengar nama Yesus? Kita perlu berdoa kepada Yesus. Terus dia bilang, oh I'm not Christian. Terus saya bilang sama dia, oh but Jesus loves you. Saya ceritakan siapa Yesus. Yesus Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia untuk selamatkan kita. Lalu dia mati. Pada hari ketiga dia hidup kembali. Dia naik ke surga. Dia akan datang kembali. Saya cerita. Saya mulai menginjil tentang nama Yesus buat dia. Akhirnya saya bilang, kamu mau gak terima Tuhan? Dia cerita sama saya. Dia bilang, suaminya is a Christian but I'm not Christian. Saya bilang, wah saya percaya suamimu sedang berdoa buat kamu. Akhirnya saya bilang, kamu mau buka hatimu, minta Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Lalu dia bilang gini, yeah, pray for me. Saya mau. Jadi ibu bapak saudara, di tempat parkir itu kami berdoa. Dia minta Yesus jadi Tuhan dalam hidupnya. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya buka hati saya. Yesus masuk dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Wow, saya penuh dengan sukacita. Saya bilang, oke, kamu bisa pergi, kamu ke gereja sama suamimu. Dan itu adalah pertemuan yang luar biasa. Saya pulang ke rumah saya sambil saya drive, saya pulang, lalu saya bilang, ini Tuhan, rasa capek itu nggak ada. Lenyap, hilang. Satu orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu saya percaya, malaikat di sorga bersorak-sorai. Saudara, ini saya nggak ada rencana untuk bagikan ini, tapi saya percaya bahwa this is the time. Ini waktunya yang luar biasa bagi kita. Supaya kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini. Sebelum saya serahkan kepada suami saya, Bang Jong, saya ingin bagikan kepada saudara sebentar ini tentang sebenarnya kenapa orang percaya harus berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu bukan suatu pilihan, ya. Karena Alkitab bilang bahwa rumahku akan disebut rumah doa. The temple of God adalah kita sendiri. Rumah Tuhan adalah kita sendiri. Akan disebut rumah doa tentunya. Supaya kita, saya yakin bahwa bangun pagi sampai kita menutup kembali mata kita, terus naik doa-doa kita di hadapan Tuhan. Berdoa tanpa berhenti. Kenapa 1 Tesalonika 5:17 katakan, tetaplah berdoa. Dalam keadaan apapun juga, tetaplah berdoa. Paulus katakan kepada orang-orang yang ada di Roma, jemaat di Roma, tentang dalam doa aku selalu mengingat kamu. Berdoa senantiasa, berdoa buat orang-orang yang kita kasih, berdoa buat orang-orang yang kita cintai, berdoa buat kota kita, berdoa buat bangsa kita. Kita tahu bahwa yang berikan contoh yang terbaik dalam berdoa, yang beri teladan adalah Tuhan Yesus Kristus. Waktu dia dibaptis oleh Yohanes, dia berdoa. Tuhan Yesus juga, Alkitab bilang pagi-pagi hari, waktu hari masih gelap, dia pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus memberi teladan berdoa pada Bapaknya. I love to pray. Ibu bapak saudara, saya suka berdoa. I love to pray. Sambil saya jalan, saya bicara sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya merasa bahwa doa sebenarnya harus menjadi gaya hidup kita. Ya. Bukan hanya kita masuk ke kamar kita, kunci kamar kita lalu berdoa kepada Tuhan yang tidak kelihatan. It's not only that.
Tapi saya percaya bahwa berdoa adalah di mana kita berada, kita mengalami hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Waktu kita driving, waktu kita pergi ke kantor kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Hati kita connect dengan Tuhan. Kita bicara sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tentu terus, bukan hanya Bapa, bukan hanya menjadi raja kita, bukan hanya menjadi juru selamat kita, but He is our best friend. Kalau kita punya best friend, kita suka ngomong kan, kita suka curhat, kita suka curahkan isi hati kita. Tuhan pun demikian. Kita ngomong dengan dia. Baru-baru ada satu anak pulang ke Melbourne dari Indonesia, dia harus dikarantina 14 hari di hotel. Di sini karantinanya 14 hari di hotel, mungkin sama dengan Indonesia, tapi bukan 14 hari. Dan nggak boleh dikasih kunci kan. Jadi dia seperti ada di dalam sebuah, saya bilang ke hotel itu, walaupun hotelnya bagus banget, tapi itu seperti penjara buat dia. Terus saya bilang gini, this is the time for you. Ini waktu yang dahsyat banget. Kamu nggak ketemu siapa-siapa, kamu sendiri. Kamu berdoa. Bicara sama Tuhan. Tuhan mau bicara juga buat kamu. Saya yakin bahwa komunikasi dengan Tuhan harus dua arah. Kita bicara sama Tuhan dan Tuhan mau bicara juga buat kita. Saya bilang ini precious time. Udah 14 hari dia selesai. Saya tanya dia, bosan nggak sih? Kamu bosan nggak? Enggak tuh. Dia bilang, kan Kak Ina udah bilang sama saya. Ini waktu untuk bicara sama Tuhan, untuk ngomong berdoa. Dan saya nggak rasa bosan. 14 hari Ibu Bapak. Bayangin, saya kirimkanlah dia kaset khotbah saya kirimkanlah, maksudnya di video supaya dia dengar nih, kamu dengar nih, dia banyak untuk belajar firman Tuhan. Nah, ini yang saya mau bilang, bahwa doa itu menjadi gaya hidup kita. I'm exciting to pray, untuk berbicara kepada Tuhan. Doa juga adalah suatu disiplin. Saya mau bilang, itu adalah penundukan kehendak manusia di hadapan Allah untuk mengakui kebesarannya. Doa disiplin. Doa cuma bukan, oke deh, kita ada seminar doa nih, kita ada sekolah doa nih, every Thursday or every Friday. Udah, sampai situ. Enggak, tapi disiplin kita setiap hari. Saya waktu awake baru buka mata, saya percaya Ibu Bapak Saudara pun demikian. Saya berbicara dengan orang-orang yang mencintai Tuhan ini. Saya berbicara kepada orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Orang memiliki perjanjian dengan Tuhan. Waktu kita buka mata kita langsung, thank you Lord, thank you Jesus. Saya suka kita olahraga sambil jalan, itu kesempatan banyak bicara dengan Tuhan. Itu harus disiplin. 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Ini ayat yang saya sudah bilang kepada Ibu Bapak Saudara sekalian, tapi it's okay, kita baca aja sekali lagi ayat ini. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya percaya bahwa ini adalah janjinya Tuhan tentang pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Ya. Dan ini yang Tuhan berbicara kepada kita, bahwa penundukan kehendak kita di hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita merendahkan diri, kita benar-benar berdoa, mencari wajahnya. Dan yang paling perlu adalah repentance, pertobatan, hati yang bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita. Dan janjinya Tuhan bahwa Dia mendengarkan dari surga. Saya percaya bahwa doa pun adalah penyembahan kita kepada Bapa, berbincang-bincang bersama-sama dengan Allah, dan memiliki yang saya bilang tadi, komunikasi 2 arah antara kita dengan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan kita. Kita tahu semua dalam doa, tentunya kita harus berdoa dengan iman, kita berdoa nggak bimbang, ya nggak mendua hati, kita percaya, dan kita percaya juga bahwa Yesus berdoa syafaat untuk kita. Dia berdoa syafaat sampai hari ini. Kenapa kita bisa kuat hari ini?
karena Tuhan dan firman-Nya, karena ada pendoa syafaat kita yang agung itu. He is our intercessor sampai pada hari ini. Dan sampai kita menutup mata, Dia pendoa syafaat kita. Justru kita berdoa, kita percaya, it's not our will be done, but God's will be done. Kehendak Allah terlaksana dalam kehidupan kita. Mari kita exciting untuk berdoa, memiliki hubungan kita yang terus indah dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saya serahkan kepada Bang Jo, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Tuhan berkati. Amin. Apakah ya? Saya kira nggak ada yang perlu ditambahkan, udah cukup saya kira ya. Saya kira apa yang disampaikan tadi sangat basic, sangat mendasar, dan ya banyak pengalaman yang disampaikan. Saya kira it's okay. Saya kira kalau ada yang mau bertanya barangkali baru kita lihat apa yang kita bisa tarik keluar dari itu. Ya, silakan saya kembalikan kepada Pastor Luke barangkali. Thank you. Masih mute kayaknya Pastor Luke. Pastor Luke masih mute kayaknya. Mesti di-unmute dulu. Oke. Sudah? Ya. So, baik. Yang pertama mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Ina. Sharingnya luar biasa malam hari ini. Lalu juga terima kasih dengan Kak Jo. Kak Jo sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara. Saya sebenarnya sudah terbiasa memanggil beliau berdua ini dengan Kak. Jadi kalau panggil pastor itu rasanya awkward ya. Kita panggil Kak saja. Oke Kak Jo, Kak Ina. Baik, Bapak Ibu Saudara silakan kalau ingin bertanya. Kak Jo dan Kak Ina siap menjawab pertanyaan tentang doa dari Bapak Ibu Saudara semua. Silakan, mungkin bisa tunjuk tangan, tunjuk jari, nanti host akan membuka mic Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman yang ada di luar dari Rehoboth, hari ini kalau nggak salah ada peserta dari Papua juga. Saya tidak tahu apakah sudah masuk atau belum. Lalu hari ini ada yang baru bergabung, Pastor Stanley dari Jogja. Pastor Stanley ada? Sepertinya dari saya lihat ada. Ada Pastor? Ya, oke. Salam Pastor Stanley dari Jogja. Pastor Stanley dan salam. Pastor Stanley dan saya ini berada di covering dari GBI Sukawarna. Ya, tapi karena pandemi jadi kita sekarang jarang ketemu. Ya, Pastor Stanley, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Lalu ada peserta lain, ada Ibu Esther juga. Saya baru lihat, minggu lalu sudah ikut, sekarang baru lihat. Lalu ada beberapa juga yang baru bergabung malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin melihat dua rekaman yang minggu lalu dan yang malam hari ini, semuanya kami upload di YouTube. Bapak sudah bisa cari GBI Rehoboth Surabaya dan bisa lihat kembali, bisa ulang kembali apa yang kita pelajari malam hari ini. Baik, ada yang ingin bertanya malam hari ini? Silakan. Terbuka forum bertanya. Pastor Jo dan Pastor Ina siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan tentang doa, lalu bagaimana doa di gereja Bapak Ibu Saudara yang ada di luar GBI Rehoboth. Silakan mengumpulkan pertanyaan atau langsung. Ada? Ada? Iya, saya mau bertanya, Pastor Luki. Oh ya, siapa ya ini? Roy. Oh, Pak Roy. Ya, silakan Pak Roy. Iya, selamat malam untuk Pak Jonathan dan Ibu dan rekan-rekan semua. Saya mau bertanya dari
2 kali sesi ini saya mendapati bahwa doa itu adalah kesepakatan, perjanjian antara kita dengan Tuhan. Cuman yang saya mau tanyakan, doa itu kan permohonan. Kalau permohonan kan itu seringkali kan sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi pada saat doa kemudian dikembalikan ke keinginan Tuhan. Kemudian bagaimana lantas kalau secara ini, terus apa gunanya berdoa? Toh juga kembalinya juga sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu satu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau memang kita bisa mengubah kehendak Tuhan, supaya Tuhan karepnya, dalam tanda kutip karepnya Tuhan itu sama dengan karepnya kita, kira-kira trik atau tips apa ya supaya bisa seperti itu? Terima kasih atas waktunya. Itu tadi pertanyaan. Silakan, Pak Jo. Ya benar sih. Nah, kita dari kemarin sampai tadi saya kira kita sudah mengulang-ulang apa yang kita sebut dengan kita coba memberikan definisi Alkitab tentang doa. Kalau doa cuman artinya meminta, nah itu semua agama punya doa itu. Sebab di dalam agama apapun diajar orang berdoa, minta. Nah, makanya Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu sebagai hal yang utama. Makanya dia katakan di Matius pasalnya yang ke-6 ayat 9 dan 10. Kita tahu ayat tersebut kan. Dan kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya kan? Baru ada yang lain, berikanlah pada kami pada hari makan kami yang secukupnya, and so on. Tetapi kuncinya ada pada 2 ayat tersebut. Bahwa kita mesti lihat sekali lagi. Makanya kita mendefinisikan bahwa doa itu adalah memutuskan bersama Tuhan di muka bumi ini. Itu yang kita perlu mengerti. Pertama kali kata doa disebut tentu muncul di kitab Kejadian. Ya, Abraham yang kita sudah bahas kemarin, itu pertama kali muncul kata palal itu ya adalah kata itu ya. Waktu masih ingat Abimelek yang saya cerita, kalau sudah ingat yang pertama saya cerita pada saudara, Abimelek hampir saja mau tidur sama Sarah istrinya Abraham itu kan, betul ya, sudah tahu cerita itu. Terus kemudian Tuhan tegur dia, Tuhan mau bunuh dia. Terus dia berkata, aku kira dia saudaranya, aku melakukan dengan hati yang tulus. Terus Tuhan menjawab, karena kamu tulus maka aku menghentikan kamu karena dia adalah istrinya. Nah, terus ini yang Tuhan bilang buat dia. Nah, sekarang kamu harus pergi mengembalikan istrinya ini kepada orang tersebut. Nah, kemudian kata ini, dan dia akan mendoakan kamu. It's a part of that. Jadi sebenarnya kalau dilihat dalam posisinya itu, kata berdoa itu lebih banyak adalah, ini bahasanya, kita menyelenggarakan kehendak Allah. Jadi doa itu adalah executive power. Doa itu adalah kekuatan untuk mengeksekusi kehendak Allah di muka bumi ini. Nah, akan tetapi kalau di agama orientasinya beda kan. Kalau Alkitab mengajarkan doa itu adalah orientasinya kepada Tuhan. Tapi kalau agama ajarin orientasi pada kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia melebihi kehendak Allah. Makanya kata itu penting sekali. Kehendak Allah itu yang merupakan kata kunci. Kita sudah belajar juga minggu lalu, ya. Kehendak Allah itu merupakan kata kunci. Jadi memang bukan kehendak kita yang terjadi. Jadi kemudian orang bilang, oh kalau bukan kehendak kita yang terjadi, ngapain berdoa? Kan bukan kita. Kita mau kalau kita berdoa maunya kita. Enggak. Di dalam Alkitab definisi doa bukan maunya kita. Enggak ada maunya kita. Dari awal Tuhan memakai manusia untuk menyatakan kehendaknya. Itu dia. Makanya manusia itu disebut sebagai perwakilan Allah di muka bumi ini. Ya kan? Alkitab bilang ini.
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 26. Gambar dan rupa supaya mereka berkuasa, supaya mereka memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, kata gambar dan rupa itu punya pengertian apa coba? Bahwa manusia menjadi representasi, manusia menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini. Jadi manusia exercise, manusia menjalankan kuasa pemerintahan Allah. Allah memerintah dunia ini lewat manusia. Jadi Allah memerintah bumi ini lewat manusia. Itu konsep doa. Jadi waktu kita berdoa, kita sedang mengeksekusi kehendak Allah. Kita sedang menyatakan kehendak Allah. Itu yang penting. Makanya istri saya tadi bilang kenapa dia sifatnya covenantal, dia sifatnya perjanjian, disebabkan karena begini. Ya, manusia mengenal perjanjian supaya manusia bisa mengenal pribadi Tuhan dan berjalan menurut maunya. Manusia itu harus hidup sebagai gambaran Allah dalam serupa dengan Allah. Manusia tidak bisa hidup menurut keinginannya. Nah, dari mana keinginan manusia lebih banyak? Karena egonya disebabkan karena waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia diperbudak oleh kerajaan kegelapan. Dan mereka masuk pada titik ini. Aku dan mau. I and will. Kata I, aku. Will adalah mau. Jadi mauku dan seterusnya. Itu kemudian yang mendominasi cara berpikir manusia. Nah, itu yang perlu diselesaikan. Nah, di dalam kekristenan, di dalam mempelajari Alkitab, bukan maunya kita. Jadi jelas begini, doa tidak menggantikan kehendak Allah. Doa tidak merubah kehendak Allah. Kalau sudah berpikir doa merubah kehendak Allah, ya itu tidak akan terjadi seperti itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di muka bumi ini. Jadi kehendak Allah yang terjadi di muka bumi ini. Nah, orang agak berkata, oh berarti nggak enak dong, manusia dapat apa? Ya itu dia. Nah, di dalam doa itu manusia mendapatkan kehormatan, mendapatkan hak istimewa untuk bisa memutuskan bersama dengan Tuhan. Karena pemerintahan yang diberikan pada manusia. Jangan lupa tujuan Tuhan jadikan manusia. Kejadian 1 ayat 26. Supaya dalam keserupaan dengan Allah manusia memerintah. Ya, manusia menjadi pemerintah, menjadi raja, menjadi penguasa. Itu disebabkan karena apa? Karena manusia hidup dalam kehendak Allah. Manusia hidup dalam rupa Allah. Tapi zaman sekarang, ya itu. Tanpa keserupaan orang mau memerintah. Makanya dunia ini kacau dan tidak seperti yang diinginkan. Jadi kita harus bertukar pola pikir dari pola pikir duniawi humanistik berpusat kepada manusia. Kita harus berpusat kepada kehendak Allah, berpusat pada Kristus, berpusat pada Tuhan yang sebagai pusat dari semuanya. Kita ini adalah pelaksana dari kehendaknya di muka bumi ini. Nah, Tuhan sudah janji. Kalau kita ada dalam perjanjiannya, dia janji kita akan dapat warisan, ada janji, ada berkat, ada promise di dalam covenant. Itu dia. Sekalian saya jelasin inilah. Ada promise di dalam covenant. Orang mau promise, tidak mau covenant. Padahal promise itu adanya dalam covenant. Nah, covenant itu yang penting. Tapi orang mau promise-nya aja. Mereka buang covenant-nya. Sebab di covenant itulah kita tahu siapa diri kita, untuk apa kita ada di dunia ini, kita mengerti tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Ya saya kira sebenarnya ini sebenarnya dasar banget dalam kekristenan, dasar banget dalam doa. Tapi itu sebenarnya fokus doa kita. Sebab doa yang dijawab, by the way, menurut kita baca saja ayatnya mungkin. Tidak tahu apa tadi Ina singgung itu. 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Dia nggak singgung tadi rupanya ya. Saya juga nggak dengar dia singgung. Ya, 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Kalau sudah baca ayatnya yang ke-13 atau kita baca ayat 14 dan 15 langsung aja. Ya. Boleh baca dari 13. Semua ini kutuliskan kepadamu supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat 14.
Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi kata kuncinya kan kehendak Allah. Dia menjawab apa yang sesuai atau menurut kehendaknya. Dan kalau kita meminta menurut kehendaknya, ya jadi makanya ada sebuah jenis doa yang mungkin kita akan pelajari minggu depan barangkali, yang namanya scripture prayer. Berdoa sesuai janji-janji firman Tuhan. Makanya para pendoa, orang yang berdoa harus mengerti Alkitab. Orang berdoa tidak bisa klinik kemudian duduk dan cuma main minta. Enggak, mereka harus tahu apa yang perlu diminta, apa yang tidak perlu diminta. Kapan-kapan lihat bedanya doa Paulus dengan doa orang yang lain, ya toh? Ya, kita terlalu terfokus untuk doa Yabes. Padahal kalau baca di Perjanjian Baru, doa Yesus, doa Paulus, doa Petrus, beda banget. Mereka berdoa lebih daripada sekedar cuman memperoleh kebutuhan atau lain-lain sebagainya. Mereka berdoa untuk masuk kepada memutuskan bersama dengan Tuhan. Itu konsep biblical prayer. Itu kita sebut sebagai kingdom of God prayer. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Bagaimana Pak Roy? Terima kasih Pak, jelas. Oke. Baik, lalu di bawah ini ada pertanyaan lagi dari SP. Bagaimana, mau nanya bagaimana dengan doa Hizkia from SP? Ini Ibu Suli ya? Betul? Iya Pak, saya. Oh, atau mau tanya langsung aja? Iya. Silakan. Silakan. Langsung bicara saja. Shalom semua. Shalom. Pak, boleh diulang itu yang Bapak bilang tadi doa adalah sebuah sebagai apa tadi? Perjanjian apa? Covenant ya. Itu Ya. diambil dari ayat mana ya Pak ya? Diambil dari Kitab Kejadian pasalnya yang ke-18. Masih ingat ayat tersebut? Masih ingat waktu Abraham bersyafaat pada Tuhan untuk Sodom? Iya. Masih ingat? Ya. Iya. Tahu nggak alasan mengapa Tuhan kasih kesempatan Abraham untuk mengetahui rancangan Tuhan tentang Sodom? Karena Tuhan punya perjanjian dengan Abraham, kan? Coba kita lihat. Kita lihat. Sebenarnya ada apakah ya kemarin saya nggak jelasin jelas ya. Ya. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-18. Nah, kalau kita baca ayatnya yang ke-16 mulai, atau kita baca ayat 17 aja kita langsung. Jadi Tuhan sedang berjalan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, ya. Setelah Abraham kasih makan, melayani Tuhan dalam wujud 3 orang tersebut, ya. Nah, kemudian ayat 17, coba kita lihat ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar? Dari mana kita tahu ini Abraham akan menjadi bangsa yang besar? Ya, perjanjian Allah pada Abraham. Itu the covenant of God with Abraham, ya. Covenant Tuhan terhadap Abraham. Nah, dan serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada. Jadi itu covenantnya itu. Ayatnya yang ke-18 dan ayatnya ke-19. Nah, karena itulah Abraham berani berkata, kalau ada 50 orang, dihancurkan nggak? Tuhan bilang, enggak kalau ada 50. Abraham turun lagi, kalau ada 40 dihancurin nggak? Enggak. Ya. Jadi itu, doa memang berdasarkan covenant. Itu benar. Itu nggak bisa dianggap remeh itu, ya. Nah,
Soalnya semua covenant, semua janji itu digenapkan di dalam Yesus. Gitu ya. Semua janji dan perjanjian digenapkan di dalam Yesus. Makanya 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20 bilang ini. Di dalam Yesus semua janji itu ya dan amin di dalam dia. Itu dia. Yesus menggenapi semua perjanjian tersebut. Jadi kita yang terima Yesus, kita menjadi umat perjanjian. Makanya kita ada di dalam level seperti Abraham, kita bisa memutuskan kehendak Allah di muka bumi ini. Itu dia. Ya, itu saya anggap sebagai sebuah kehormatan. Itu jelas. Itu bukan sesuatu yang biasa. Makanya doa itu bukan paksaan. Doa itu kehormatan. Saya menyebutnya sebagai executive power, kuasa eksekutif. Seperti presiden begitu, kuasa eksekutif untuk menjalankan kehendak raja di atas segala raja di atas muka bumi ini. Itu yang penting. Nah, berarti Tuhan Allah mengabulkan doa Abraham itu dengan menyelamatkan Lot ya. Itu berarti karena doa Abraham atau karena memang sudah ketetapan Tuhan kalau diselamatkan. Nah, disitulah kita menyebutnya sebagai begini. Disitulah yang kita sebut dengan perkataan gini, bahwa kehendak Tuhan sudah ada di sorga, betul ya? Sudah ada kan? Kehendak Tuhan sudah ada. Apa kehendak Tuhan mengenai hal tersebut? Orang benar akan diselamatkan, betul ya? Orang benar akan diselamatkan. Tapi di Sodom dan Gomora itu adalah apa yang terjadi? Di Sodom dan Gomora orangnya jahat banget. Ya. Yang benar kan cuma berapa orang? Yang benar itu cuma 4 orang sebenarnya. Cuma 4 orang. Jadi waktu Abraham turun sampai 10, Tuhan masih berniat karena 10 orang ini, Tuhan tidak akan menghukum seluruh Sodom dan Gomora. Kalau ada 10 orang aja. Tapi dihitung nggak cukup. Karena yang ada cuma 4 orang. Jadi waktu mereka diselamatkan 4 orang ini, ternyata ada 1 orang yang ketinggalan juga. Istri Lot. Ya. Kalau seandainya Abraham tidak berdoa, kira-kira gimana, Pak? Apakah tetap diselamatkan? Nah, itu pertanyaan. Jadi para theologians, para pakar teologi dan ahli-ahli itu berkata begini, seandainya Abraham turun sampai 1 orang benar aja, mungkin Tuhan tidak hukum. Jadi dengan kata lain begini, Abraham ikut memutuskan pada waktu itu. Waktu Abraham bilang sampai 10 aja, Tuhan udah hukum juga loh. Tapi waktu Abraham tidak bilang apa-apa tentang yang dibawanya, cuma 4 orang, kita tahu Tuhan hukum. Seandainya Abraham turun misalnya, 1 orang aja misalnya. Karena di banyak kisah di Alkitab, Tuhan mencari 1 orang aja kan. Di Yesaya 59 1 orang aja. Di beberapa ayat, misalnya di Yehezkiel 30 ayat 30 doa. Itu kan semuanya adalah ayat-ayat yang menunjuk bahwa Tuhan cuma perlu 1 orang aja gitu. Tapi dalam konteks ini, itu dia tuh. Kalau kita gagal untuk mengeksekusi apa yang penting, disitulah terjadi kehendak Tuhan terlaksana untuk orang Sodom. Mereka dihukum. Seandainya ada 10 orang seperti doa Abraham, nggak dihukum Sodom itu. Ya itu jelas. Ya. Ya. Bisa lihat perbandingannya ya. Ya. Bagaimana Bu Suli? Masih mau tanya lagi? Kalau doa Hizkia gimana, Pak? Nah, doa Hizkia, nah sekali lagi kita mesti melihat ini. Kalau doa Hizkia itu kan doa yang minta tambah 15 tahun. Dia minta tambah usianya 15 tahun. Nah, kalau kita memperhatikan doa ini, Tuhan mengabulkannya. Ya, jadi gini, waktunya dia sudah segini kan, sudah mau selesai. Kemudian Alkitab bilang dia menghadap ke tembok kemudian berdoa. Jadi sekarang orang kalau mau dijawab doanya menghadap ke tembok. Enggak begitu maksudnya. Itulah kita manusia, kita suka ritualnya, kehilangan artinya. Nah, waktu Hizkia berdoa, Tuhan mengizinkan buat dia. Tapi sekali lagi, ini dia.
waktu Tuhan izinkan buat dia, coba baca keterangan-keterangan di dalamnya. Seharusnya seandainya dia tidak minta itu, karena begini kan, di saat ditambahkan usia 15 tahun itu, lahir anaknya Hizkia yang paling jahat dalam sejarah Israel. Namanya Manasye. You know the story, correct? Dan dia menjadi raja yang paling jahat. Makanya orang bilang, seandainya Hizkia tidak minta tambah 15 tahun, nggak ada monster ini yang lahir. It's a case. Tapi idenya di sini adalah cuman memberitahukan kepada kita bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita, terus kemudian ada tawar-menawar dengan Tuhan dan Tuhan mengikuti apa yang kita mau sebagai bagian yang terjadi, itu biasanya datang dengan harga yang sangat mahal ya. Mahal sekali. Dalam kisah Hizkia, harga mahalnya adalah Manasye itu. Anaknya dia yang sangat bejat, yang membawa kedurhakaan dan penyembahan berhala bagi seluruh Yehuda dan Israel pada waktu itu. Ya, itu doa Hizkia. Ya. Gak apa ya Pak nanya lagi. Ya, barangkali tidak pernah dijelasin kayak begitu. Jadi gini, kalau kita baca Alkitab, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita selalu membaca, kita pick yang sesuai dogmanya kita. Kita gagal membaca narasinya sampai kita suka kehilangan artinya, gitu kan? Kita baca gagal melihat narasi secara menyeluruh. Jadi kalau baca Hizkia, baca sampai selesai. Ya bagaimana kemudian setelah dia minta tambah umurnya ditambah 12 tahun apa 15 tahun, dan it happens. Itu terjadi buat dia. Ya kalau ibu mau berdoa tambah 15 tahun dan 12 tahun boleh aja. Ya. Yang paling penting hidupnya betul-betul menyelesaikan kehendak Allah, itu aja yang paling penting. Enggak, Pak. Saya cuma merasa gimana ya? Statement Bapak bilang doa adalah konfirman Allah ya. Sedangkan doa itu perjanjian dengan Allah, bilang aja perjanjian, Bu, ya. Iya. Kalau seperti itu membuat kita tuh merasa seperti Pak Roy tadi bilang. Sedangkan doa adalah nafas hidup orang percaya. Justru saya lagi cari dia, Bu. Sebenarnya gini, justru saya lagi cari di Alkitab, mana ada ayat yang berkata doa adalah nafas hidup orang percaya. Itu statement dari Martin Luther King kan sebenarnya. Tapi, nah ini kalau kita mau berbicara yang biblical apa enggak, nah kita suka hal-hal yang kayaknya heroik, tapi ya itu, gini, bukan doanya yang penting sebenarnya. Tetapi kehidupan yang bergantung pada, seperti saya bilang ya, ada banyak orang yang berdoa tapi doanya agamawi kan, betul ya? Ada banyak. Yesus sendiri bilang loh. Yesus sendiri bilang, kalau kamu berdoa jangan seperti orang Farisi yang berdoa panjang-panjang dan bertele-tele di pinggir jalan, dan jangan doa kayak gitu. Doa kayak gitu gak. Jadi ada model doa yang Tuhan bilang jangan. Ya model doa yang kayak begitu kita jangan ikuti. Baru Yesus berkata, doa yang sebenarnya adalah yang kita baca tadi, Matius 6 ayat 9, 10 dan seterusnya. Jadi gini, apakah dengan saya mengajarkan bahwa doa adalah covenant, itu membuat ibu merasa nggak enak ya, karena kebutuhannya ibu nggak dijawab? Karena begini, kalau baca Alkitab, ini sebenarnya kata Alkitab, untuk kebutuhanmu nggak usah didoain sebenarnya. Kalau mau jujur ya, untuk kebutuhan nggak usah didoain. Itu merupakan kehendak Allah untuk menjawabnya. Baca aja Matius 6 ayat berapa itu? Ayat 24 sampai 33. Itu tidak disuruh berdoalah untuk apa yang kamu makan, minum dan pakai. Tidak perlu loh. Dia bilang ini, Bapamu tahu engkau memerlukan semuanya itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tidak disuruh doain loh. Cuma mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kamu semua itu akan ditambah. Tapi ya itu saya bilang, kita kemudian punya pemahaman dogmatis mengenai hal tersebut. Makanya sekarang kita lagi mengajak orang untuk kalau berdoa, berdoalah dengan doa kerajaan supaya tahu ujungnya. Sebab kalau berdoa berdasarkan kebutuhan, masalahnya banyak, Bu. Saya bisa kasih tahu masalahnya banyak. Ya, terakhir ya Pak. Itu Ya. Tuhan
berdoa di Taman Getsemani itu segitu lama? Ya, dia berdoa segitu lama yang kemudian disimpulkan dengan kata itu kan? Iya. Apa? Kesimpulan cuma apa? Dari 3 kali dia pergi, dia doa pertama, dia balik, dia dapati murid-muridnya tidur dan ngantuk, dia kasih tahu berjalan dengan aku 1 jam, dia masuk lagi berdoa, kemudian dia balik lagi, mereka udah ketiduran, dia doa lagi, kemudian selesai. Itu disimpulkan dengan kata ini, dikatakan. Dia berdoa itu juga yang bunyinya adalah apa? Yang pertama adalah Tuhan, sekiranya itu adalah kehendak-Mu, jauhkan. Tapi kemudian kalau itu bukan, lalukanlah jauh dulu. Tapi kemudian kehendak-Mu lah yang terjadi dan bukan kehendak-Ku. Kenapa kemudian either Matius ataupun penulis Injil yang lain, Markus menuliskannya juga, ya kenapa mereka menuliskannya dengan memberikan kesimpulan yang sangat simpel? Karena ternyata seluruh pergumulan yang Yesus lakukan di situ, sepanjang apapun dia berdoa, kuncinya adalah kehendak Allah yang harus terjadi, bukan keinginannya Yesus, bukan kemauannya, tapi kehendak Bapaknya yang terjadi. Itu saya kira merupakan pelajaran buat kita kan. Yesus memberitahu buat kita untuk itu. Ya, tapi kemudian kita membangun dogma di sekitar kita tentang bahwa Yesus doanya banyak sekali di situ. Ternyata kalau baca Matius pasalnya yang ke-26 ya, ayat 36 sampai 46. Gampang diingat itu. 26, 36, 46 itu berisi tentang doa Yesus di Getsemani itu. Ya, kesimpulannya kan cuma itu. Bukan kehendak-Ku tapi kehendak-Mu. Penulis Injil mencatat itu. Ya. Oke, Bu Zuli. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, mungkin ada yang lain. Ini saya melihat yang minggu lalu belum, yang nggak ada, hari ini ada Ibu Ita Moses. Salam Ibu Ita Moses. Ini dari Papua kah? Betul? Ya, Ibu mau ada pertanyaan, Ibu, atau Pak Timotius Danur? Salam Pak Timotius Danur. Mau bertanya pada Pastor Joe? Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya, siapa nih? Oh, Regi. Ya, silakan Pak Regi. Saya mau tanya ini Pak tentang doa yang dikatakan di Yakobus Pak. Yakobus itu berkata doa itu salah berdoa. Sedangkan kalau kita berdoa dengan Tuhan kan ada satu perjanjian atau covenant yang tadi katakan. Kenapa Kak bisa terjadi salah? Kalau di Yakobus katakan memang terjadi dikatakan di bawahnya memuaskan hawa nafsu. Tapi dalam arti gini Pak, di Matius ayat yang ke-7 dan itu dikatakan juga kan begini Pak, yang seperti Bapak sampaikan bahwa kalau kita meminta Tuhan akan memberi, ya kan? Kalau kita mengetuk Tuhan akan membukakan. Nah, kalau dikompar dengan itu kan sama juga untuk kepentingan pribadi juga, Pak. Tapi kenapa kok di Yakobus juga dikatakan itu doanya doa salah gitu loh. Itu aja sih, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. coba kita baca Yakobus pasal 4 supaya lihat konteksnya. Oke. Kita mesti tahu tema dari Yakobus apa ya. Secara menyeluruh tema dari Yakobus itu kata yang paling banyak muncul di dalam kitab Yakobus itu adalah teleos, sempurna. Tapi kata yang lebih tepat sempurna itu lebih cocok matang atau berbuah. Itu kata bertumbuh kira-kira. Itu kata teleos ya. Itu tema dari kitab Yakobus. Nah, di sini diberitahu bahwa saya bacakan ya. Kamu mengingini sesuatu. Oke, bilang dulu. Kamu mengingini sesuatu. Oke? Oke, nah. Di Yakobus, kalau baca langsung pasal 4, kita pikir, oh ini kok ide baru. Oh tidak. Ide mengingini ini sudah
mesti balik ke Yakobus 1 ayatnya yang ke-13. Bahwa kita tidak dicobai oleh Tuhan atau dicobai oleh iblis. Kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita. Itu ya. Betul ya? Itu katanya sama. Kalau mundur di Yakobus pasalnya yang pertama. Jadi begini, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Iya. Ya, karena memang kalau cuma keinginan kita, sebab ini prinsipnya. Tuhan tidak datang untuk menjawab hanya keinginan saudara. Itu menurut saya itu adalah pengajaran dasar yang salah dari awal terhadap Tuhan. Karena mereka berpikir Tuhan itu adalah penjawab keinginan-keinginan manusia. Enggak, di Alkitab enggak tulis begitu. Makanya waktu ikut Yesus pertama, udah tahu kan syarat mengikuti Yesus? Mati dulu, Pak. Sangkal dirimu, pikul salib. Jadi udah mati duluan. Kata sangkal diri itu punya pengertian apa? Ya, saudara menyerahkan hak-hak pribadimu. Kemudian yang kedua adalah kalau pikul salib itu adalah saudara mati bagi keinginanmu supaya kau hidup bagi kehendak Allah. Itu udah jelas. Itu di awal udah dikasih tahu seperti itu. Makanya kekristenan harus mulai dengan tepat. Akan tetapi karena kita mau membawa orang kepada pengertian agama lebih banyak, agama yang menawarkan, kalau kamu ikut Tuhan, apa yang kamu mau akan diberikan kepadamu. Nah, kitab Filipi memberitahu buat kita. Saudara baca Filipi 2 ayat yang ke-13 bahwa ada keinginan-keinginan yang murni yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Makanya dia bilang, Tuhanlah yang menaruh di dalam kamu baik kemauan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itu ada. Jadi Tuhan taruh keinginan dan kemauan dalam diri seseorang. Itu bisa ada, itu bisa terjadi. Tapi ini kata yang baik, keinginan yang salah. Ini referring kepada pasal 1 ayat 13 dan 14. Bahwa orang dicobai oleh keinginan-keinginan. Dibilang gini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena memang salah. Itu untuk memuaskan hawa nafsumu, dia bilang kan. Ya, baru dia bilang, nah kamu seringkali, ini dia bilang, membawa keinginanmu dalam doa. Terus kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena memang salah. Doa yang model begitu bukan doa yang Tuhan inginkan. Kamu salah berdoa sebab doamu itu akan kamu pakai untuk kepentinganmu, memuaskan hawa nafsumu. Baru kemudian Alkitab bilang, hai kamu orang yang durhaka. Kembali lagi, ini kan yang disebut dengan apa? Covenant kan? Jadi barang siapa, dia bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Nah, kita mesti paham kalau ada kata dunia, jadi persahabatan dengan dunia itu sistem dunia. Sistem dunia. Jadi kalau muncul kata dunia di Alkitab itu punya beberapa arti. Yang pertama adalah sistem dunia, itu dari kata itu kan, kata kosmos. Kata dunia itu datang dari kata kosmos, itu sistem dunia. Sistem dunia itu udah dikuasai oleh iblis. Karena iblis ada penguasa sistem dunia itu. Nah, kalau tidak percaya, saya bisa tunjukkan buktinya di 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Coba kita baca ayat tersebut. Untuk lihat sistem dunia. Tahan dulu Yakobus 4, supaya Pak Regi ngerti gitu, bahwa ayat ini tidak bisa disamakan dengan Matius 7. Nanti saya jelaskan Matius 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 kan. Nah, coba kita lihat di sini dibilang begini. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 16. Dibilang ini, sebab semua yang ada di dalam dunia itu apa? Yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Allah, melainkan dari apa? Dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan apa? Keinginannya. Jadi Bapak Ibu hati-hati loh. Keinginan dunia itu jangan dianggap remeh. Kalau dia masuk ke kita, dia bisa drag kita dan membinasakan. Sebab dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kata sedang lenyap itu dimming, sedang binasa. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dibandingkan antara keinginan dan kehendak Allah. Itu jelas. Dia membandingkannya.
Nah, itu yang coba kita jelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Kita tidak berdoa berdasarkan keinginan kita. Kita berdoa berdasarkan kehendak Allah. Itu yang perlu di-establish, Pak. Itu, nah, ini penting sekali di dalam sekolah-sekolah doa. Ini jadi jauh lebih penting. Saya banyak mengajar di sekolah doa ataupun terlibat di doa sekota di sana dan di sini. Dan saya harus beritahu buat mereka bahwa kita harus berdoa seperti apa yang firman Tuhan mau. Bukan cuma apa yang kita mau aja. Karena ini doa adalah suatu bagian dengan menyatakan kehendak Allah terlaksana di muka bumi ini. Itu dia. Nah, setelah memiliki pandangan tersebut, kitab Yakobus berurusan dengan ayat ini. Kemudian referring ke Yakobus 1 ayatnya yang ke-13 dan 14. Nah, sekarang kita pergi ke Matius pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di ayatnya yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Coba lihat sini. Di sini sebenarnya Yesus sedang memberitahukan kepada kita posisi kita sebagai anak dengan Bapa. Ini kan covenantal. Iya. Hubungan Bapa anak itu covenantal, Pak. Di mana di dunia ini yang punya hubungan antara Tuhan dengan manusia seperti Bapa dan anak? Cuman kekristenan. Yesus yang bawa itu, dia bawa dalam sebuah perjanjian baru. Nah, ide sebagai Bapa ini di perjanjian lama sudah ada kan? Ya kan? Itu JHVH. Kita sebutnya Jehovah ya. Saya lebih suka sebutnya JHVH. Sebab orang di Israel aja tidak pernah sebut Jehovah itu. Kita aja orang Kristen yang berani itu. Bagi orang Yahudi sejati, JHVH itu nggak bisa dibaca, Pak. Itu 4 huruf kudus itu kan, Jehovah. Siapa itu Jehovah? Itu adalah the father of Israel. Dia adalah bapaknya orang Israel. He is the father of the covenant. Makanya di Alkitab, kalau saudara baca di perjanjian lama, kemudian muncul kata Tuhan, ditulis huruf besar semuanya, itu sudah pasti yang dimaksud adalah JHVH. Itu JHVH. Itu punya pengertian the God of Covenant. Dia adalah Allah Covenant. Dia sebagai Bapa. Makanya waktu dia dealing sama siapa? Waktu dia dealing sama Salomo, dia beritahu, aku Bapa. Bapa itu kalau sayang anaknya dicambuk anaknya. Untuk kepentingan supaya dia berjalan di jalan yang lurus. Bapa membuat itu. Nah, kemudian di kitab Ibrani, itu dikutip di Ibrani pasalnya yang ke-12. Jadi gini Pak, Matius 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Itu sebenarnya sedang menceritakan tentang bahwa persediaan Tuhan itu sudah selesai. Udah tersedia. Dari pihak Tuhan, semua yang kamu doakan sesuai dengan kehendaknya sudah tersedia. Itu masalahnya. Makanya kalau kita berdoa tidak sesuai Alkitab ya, itu kita punya masalah loh. Kita banyak minta apa yang Tuhan sudah berikan. Wah itu banyak sekali. Tuhan sudah beri, kita masih minta. Itu jelas. Oh banyak. Kalau baca di Alkitab ya, itu kata telah itu banyak sekali. Saya kasih contoh. Satu aja saya ambil buat saudara. Supaya, atau 2 deh. Kitab 2 Petrus pasalnya yang pertama. Nanti saya singgung juga di pertemuan kita yang kemarin. Ya. 2 Petrus pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-3. Coba kita lihat dulu. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan seterusnya. Jadi Tuhan telah menganugerahkan kepada kita
segala sesuatu yang berguna. Sudah. Apa yang berguna buat saudara, sudah dianugerahkan kepada saudara. Nah, ini dia yang kita perlu mengerti. Sudah dianugerahkan, tapi kan semuanya bentuknya spiritual kan. Nah, dengan baik, doa itu memindahkan apa yang spiritual itu kita eksekusi menjadi sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Seperti yang terjadi di sorga. Kalau yang terjadi di muka bumi ini harusnya apa? Tangible, kelihatan, dapat diraba, dapat dinikmati, terjadi di muka bumi ini. Ya dong, itu yang dimaksud. Makanya doa itu sebenarnya, kalau saya punya bahasa, kuasa untuk mengeksekusi. Kalau saya pakai bahasa yang sudah lebih mengerti lagi, kuasa untuk mentransfer atau memindahkan dari alam yang tidak kelihatan menjadi hal yang kelihatan di depan mata kita. Satu lagi, Efesus pasalnya yang pertama. Tentu sudah tahu ayat ini kali. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sayangnya kata di dalam sorga mungkin perlu dijelaskan juga, karena kata yang lebih tepat itu adalah di alam roh. Sudah diberikan kepada kita, tapi di alam roh nggak kelihatan. Nah, oleh doa orang percaya kita eksekusi supaya apa yang Tuhan buat tidak kelihatan itu terlaksana di muka bumi ini, kelihatan di bumi seperti terjadi di sorga, kan gitu kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti terjadi di sorga. Ya, jadi begitu Pak. Harusnya kita tidak menyamakan Matius pasalnya yang ke-7 dengan Yakobus pasalnya yang ke-4. Ya, siap. Saya berharap itu bisa menolong sedikit memberikan pemahaman. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, baik. Masih ada lagi? Saya pikir. Saya ada satu. Jadi dari apa yang Pastor Jonathan sampaikan, jelaskan, saya lebih mengerti. Kalau saya boleh sampaikan, berarti yang penting dalam hal ini untuk berdoa, kita harus tahu dulu kehendak Allah. Supaya pada saat kita tahu kehendak Allah, kita bisa berdoa dan itu seperti klik dengan apa yang Tuhan mau, sehingga apa yang tadi Pak Jonathan sampaikan bahwa anugerah Allah itu sudah tersedia tetapi tangible. Itu saat kita doa, itu kemudian bisa berubah menjadi intangible. Murni pertama dari kehendak Allah, kita harus mengerti dahulu kehendak Allah, begitu ya Pak ya. Sekarang bagaimana Pak untuk bisa tahu kehendak Allah itu Pak, supaya lebih jelas lagi Pak. Terima kasih Pak. Untuk bisa tahu kehendak Allah, yang pertama baca Alkitab, itu jelas. Karena Alkitab merupakan kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita. Alkitab itu pernyataan kehendak Allah. Akan tetapi di sisi yang lain, ini sebenarnya yang paling rumit dari semuanya. Oke, kita baca ayatnya dulu baru saya beritahu. Makanya yang saya sedang hadapi sekarang dari pertanyaan-pertanyaan ini, saya tahu bahwa ini adalah isu perubahan pikiran. Di sini nih. Coba kita baca di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Boleh baca dari ayat yang pertama. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke? Ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kehendak Allah ternyata punya 3 level. Ada baik, ada berkenan,
dan yang sempurna. Ya kan? Menurut ayat ini. Nah, kemudian Paulus presentasikan, dia beritahu bahwa untuk kita bisa mengerti kehendak Allah, bisa membedakan, dia beritahu itu kita harus mengalami apa? Pembaharuan budi. Kata pembaharuan budi itu, kata pembaharuan itu sebenarnya adalah renovasi. Saya ingat mungkin sekitar 4 minggu yang lalu, apa 5 minggu yang lalu, saya berkhotbah dengan topik renovasi pikiran, yaitu perubahan pikiran. Nah, kita perlu mengalami perubahan pikiran untuk dapat mengerti kehendak Allah. Harus. Nah, yang kedua, kalau sudah mengalami perubahan pikiran ini, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab kalau kamu tidak bertumbuh, kamu tetap kanak-kanak di dalam Tuhan, susah ngerti. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Karena kamu tetap kanak-kanak. Itu ditulis oleh Alkitab. Jadi Pak Roy, kalau baca di baik 1 Korintus 3 ataupun kitab Ibrani, ya mungkin lebih enak kita lihat kitab Ibrani. Yuk kita lihat kitab Ibrani yuk. Ibrani. Nah yang ini saudara jangan minta catatannya ya. Saudara ikuti rekamannya aja. Sebab ini nggak ada, ini semua nggak disiapin di catatan. Ini ada di belakang kepala aja, saya lepasin buat saudara. Dalam kitab Ibrani pasalnya yang kelima. Ya, pasalnya yang kelima. Kita mau baca ayatnya yang ke-12 sampai 14. Have a look ya. Oke. Ini kata-kata penting di sini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Alright? Ini menunjukkan kamu masih kanak-kanak lah kira-kira. Terus bilang ini, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Wow. Jadi kalau saudara nggak bertumbuh dalam kerohanian saudara, kanak-kanak ya susah. Dikhotbahin, dikasih tahu yang nggak ngerti-ngerti gitu aja ya. Ya itu kan bulet aja di situ, muter-muter aja itu. Orang Surabaya bilang gitu, ya sudah muter-muter situ aja, nggak kemana-mana. Nah, tapi kalau kita bertumbuh menjadi dewasa, kita punya itu panca indera yang terlatih. Dia menggunakan panca indera, tapi sebenarnya itu kepada jiwa, kepada cara berpikir yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. So they are trained untuk menjadi orang yang punya discernment, punya kemampuan membedakan. Ya, jadi jelas kan? Bahayanya lagi kalau kita tidak bertumbuh. Bukan cuma kita tidak mengerti itu, tidak mengerti kehendak Allah atau tidak mengerti kebenaran. Kitab Galatia. Tambahin sekalian lah ya, sekalian belajar. Galatia pasal 4. Itu betul? Ya. Ayat yang ketiga beritahu kepada kita. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga pada roh-roh dunia. Jadi kalau orang tidak bertumbuh, tahu akil balik ya. Saya juga heran, Alkitab Indonesia masih pakai kata akil balik. Kita juga sudah nggak tahu, anak generasi sekarang, anak milenial sebenarnya tahu akil balik, iya kan? Iya. Seperti di sini saya kan khotbah bilang ini, ayo pembaharuan budi. Ya. Oh ini budi siapa Pak? Budi siapa ini? Ini Ibu Budi, Bapak Budi, Adik Budi, ini Budi Santoso, Budi Sujaro, ini Budi siapa Pak? Iya, makanya Alkitab kita mending pakai kata pikiran aja daripada kata budi kan. Tapi ya, makanya dia bilang, oh Budi aja yang berubah, saya nggak perlu, saya Jonathan, saya bukan Budi. Ya, padahal yang dimaksud di sini ya sama, akil balik kan itu artinya apa? Dewasa. Tapi dewasa tahap awal, karena akil balik itu ada disebut seperti masa transisi, perpindahan dari remaja ke kanak-kanak, dari anak-anak kepada orang dewasa. Dia bilang ya kamu akan dikalahkan oleh roh-roh dunia ini. Makanya orang percaya yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan ya susah, doanya juga kelihatan nggak jelas.
Terus kemudian yang paling parah, mereka dikalahkan oleh dunia. Oh, ke gereja tapi duniawi. Oh, baca Alkitab tapi duniawi. Mungkin berbahasa roh tapi duniawi, ya bisa jadi. Ya, jadi ya itu kira-kira Pak Roy. Konsepnya Terima begitu. kasih, Pak. Mengerti kehendak Allah harus itu, ya siap. Jangan tanya kehendak Allah buat kita pribadi, tanya pada orang lain, jangan. Ya, kalau ada orang datang ke kantor saya kemudian tanya, Kak Jo, tolong beritahu pada saya kehendak Allah. Udah tahu jawaban saya beritahu betul. Pulang cari tahu sendiri. Saya juga lagi sibuk cari tahu kehendak Allah buat diri saya sendiri. Thank you. Baik, masih ada yang lain? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Karena di Melbourne sudah jam 10 malam, dan besok Kak Jo harus bikin morning devotion. Jam 11 sekarang. Setengah 11. By the way, Pastor Luke, ini Melbourne 1 jam lagi lockdown untuk 5 hari. Padahal saya baru jawab kan kemarin, kita oke. Ternyata dalam waktu 1 hari kemarin ada 8 case. 8 kasus lockdown seluruh Melbourne for 5 days. Lockdown berarti ada jam malam, Kak Jo? Kita nggak pakai jam malam. Cuman orang hanya bisa keluar dengan 4 alasan saja. Masih bisa keluar kayak pergi belanja buat makan masih bisa, pergi ke dokter masih bisa, olahraga hanya dalam batas 5 km aja jalannya. Terus kemudian ya itu olahraga atau urgence, kamu harus pergi ke dokter atau kemana. Ya. Kalau pergi ke vaksin boleh keluar kapan aja, asal pergi vaksin. Vaksin di sana bagaimana Kak Jo? Free? Kapanpun boleh? Vaksin free di sini. Terus orang Australia beberapa masih belum mau vaksin, masih nunggu-nunggu. Alasannya mereka alasan medis. Alasannya mereka vaksin tuh biasanya tunggu 2 tahun, ini baru 1 tahun udah pakai vaksin, vaksin ya. Jadi mereka berpikir gitu. Mereka masih tunda sampai lewat beberapa waktu. Tapi kayaknya udah sekitar mungkin 20% sampai 30% sudah divaksin ya. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Jo, Kak Ina hari ini untuk firman Tuhannya. Mari kita tepuk tangan buat beliau berdua, Pastor Jo dan Pastor Ina. Terima kasih banyak. Masih ada 1 sesi lagi Kamis depan. Jadi kita masih menunggu pelajaran-pelajaran selanjutnya dari Pastor Jo dan Pastor Ina. Baik, sebelum kita selesai, Bapak Ibu Saudara, seperti minggu lalu kita mau berdoa dulu, berdoa syafaat, nanti akan dipimpin oleh Pastor Andrianto. Ada 3 saudara kita yang hari ini minta didoakan dan kita akan berdoa buat mereka. 2 diantaranya kalau nggak salah sedang kena sakit COVID, Bapak Ibu Saudara, dan yang 1 sakit jantung kalau nggak salah. Nanti Pastor Andrianto akan pimpin kita dalam berdoa syafaat. Lalu kita terima doa berkat dan kita selesai pertemuan kita malam hari ini. Baik, Pastor Andrianto, silakan. Ya, baik, terima kasih. Mari kita satu hati, kita sehati di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk rahasia-rahasia ilahi yang Tuhan berikan atas setiap kami Tuhan. Buat setiap kami semakin hari semakin mengerti Tuhan. Mari Tuhan bukakan terus Tuhan. Buat kami juga Tuhan bukan hanya sebagai pengetahuan kami terima tentang doa ini Tuhan. Tapi kami praktek langsung Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami sudah terima setiap spirit doa yang daripada-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Pastor Jonathan, Pastor Marlina yang sudah jadi berkat buat setiap kami Tuhan. Kau beri Tuhan, Kau bukakan lebih lagi buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Rahasia kerajaan ilahi lebih lagi Tuhan. Untuk boleh disampaikan untuk setiap kami maupun buat jemaatnya Tuhan. Buat dimanapun hamba-Mu melayani. Kau pakai semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan. Keluarga besarnya, pelayanannya Tuhan, buat apapun yang dilakukan senantiasa mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami bersehati di dalam nama-Mu, kami berdoa Tuhan,
Kami mau mengangkat keluarga kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang terserang COVID, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, buat Om Tan, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kuasa Tuhan yang boleh menjamah hamba-Mu ini, Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya, Tuhan, bilur-bilur-Mu yang sudah menyembuhkan Om Tan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini sakit penyakit COVID pergi dari tubuh-Mu, dari tubuh di Om Tan ini, Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan ditahirkan, disembuhkan kembali, Tuhan. Biarkan Om Tan bisa melewati masa krisis ini saat ini, malam ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kekuatan yang daripada-Mu mengalir, Tuhan. Ruah Elohim mengalir, memenuhi hidupnya, Tuhan. Dia bisa bernafas dengan baik, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga, susternya juga disembuhkan, dipulihkan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kami berdoa, Tuhan. Kami angkat saudara kami, papanya Bob juga yang sedang sakit COVID. Mari, Tuhan. Di saat ini di Rumah Sakit Siti Hajar di Sidoarjo, mari kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan kembali imannya, buat dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, buat dia tidak takut karena kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan seperti yang dia percaya, jadi Tuhan, kesembuhan terjadi atas bapaknya Bob, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami juga Yosafat, buat Fitri, Tuhan, juga seluruh keluarganya yang juga terkena COVID. Mari kuasa Tuhan yang memulihkan keluarga ini, Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang menjaga, melindungi, memberkati keluarga ini. Mari kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit ini pergi dari tubuh ini, dari bait Allah ini, Tuhan. Baik Yosafat, istrinya maupun anaknya, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesembuhan sempurna atas Yosafat, Fitri, dan anaknya, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga angkat anakmu Joshua Aribowo, Tuhan. Ariwobowo ke dalam tangan-Mu. Kau jamah Joshua, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kuasa Tuhan juga menjamah, menyembuhkan, Tuhan. Bilur-bilur-Mu juga sudah menanggung sakit penyakit ini. Joshua disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, kesembuhan Tuhan kerjakan atas mereka semua, Tuhan. Juga atas bangsa ini, Tuhan. Kami angkat perjanjian darah-Mu, Tuhan, darah Yesus atas kami, Tuhan, yang memberi perlindungan buat kami, Tuhan, menyelamatkan hidup kami. Kami angkat perjanjian darah Yesus atas bangsa ini, Tuhan, yang boleh menyelamatkan bangsa Indonesia ini, Tuhan, sehingga bangsa ini pun disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Angka kesembuhan itu terus meningkat, jumlah yang mengalami kesembuhan terus meningkat dalam nama Yesus, dan tidak ada lagi penyebaran. Kami katakan stop, Tuhan, untuk penyebaran COVID di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau juga kerjakan pemulihan atas bangsa ini secara perekonomian, pemulihan di semua aspek, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami kebaskan setiap spirit ketakutan dalam nama Yesus. Setiap roh-roh yang menyebabkan depresi, yang menyebabkan khawatir, kami kebaskan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar spirit of boldness turun atas setiap kami, atas anak-anak-Mu, atas hamba-hamba-Mu, atas gereja-Mu, Tuhan, atas setiap penduduk-Mu di bangsa ini, Tuhan. Sehingga kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, Tuhan, senantiasa, Tuhan. Kami percaya bangsa ini pun mengalami keselamatan yang daripada-Mu. Curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan atas bangsa ini. Tuhan memerintah atas bangsa kami, Tuhan. Tuhan memerintah atas bangsa kami, Tuhan. Kau berdaulat atas bangsa ini, Tuhan. Kami tahu Kau mengasihi bangsa ini, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat Melbourne yang akan lockdown selama 5 hari, Tuhan. Mari biar tidak ada yang stres, Tuhan. Beri penghiburan, kekuatan yang daripada-Mu. Engkau hadir atas setiap penduduk di Melbourne ini, Tuhan. Dan Kau nyatakan pribadi-Mu atas setiap penduduk di Melbourne ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Blessing-Mu atas Melbourne, atas Australia juga, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Engkau sudah memperlengkapi kami, Tuhan. Engkau sudah menganugerahkan setiap yang baik buat kami. Setiap perlengkapan senjata Allah buat setiap kami untuk kami maju berperang dan mengalami kemenangan bersama-Mu, Tuhan, senantiasa, Tuhan. Dan kami percaya semua yang kami doakan ini boleh jadi, boleh tergenapi, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan Bapak Ibu Saudara dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan-Nya,
Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasimu dari awal tahun sampai akhir tahun, untuk memberimu berkat dan memberimu keadilan. Ia menopangmu dan menegakkanmu karena ketulusan dan kemurnian hatimu. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima dengan sukacita pengucapan syukur bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua tepuk tangan untuk Pastor Joe dan Pastor Ina. Mari kita ucapkan terima kasih untuk mereka berdua. Thank you, Pastor Ina, Kak Joe, terima kasih. Sampai Kamis depan. Kita foto dulu. Boleh. Foto dulu, Bapak Ibu. Iya. Bu Neneng apa kabar? Kabar baik. Oke, kita foto. Mari dibuka dulu videonya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebentar, saya cari host 3. Host 3, oh ya. Host 3 kalau sudah siap boleh hitung, lalu bisa di-capture. Dari slide yang pertama dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Ditahan posenya Bapak Ibu, ditahan. Sekarang slide yang kedua. 1, 2. Oke, sudah. Terima Baik. kasih. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you all. God bless. Sudah.